Selamat siang semua. Untuk 3 regu yang pertama itu, juru bicaranya bisa maju untuk mengambil amplop untuk penentuan regu A, B, dan C. Silakan. Setelah dapat, lapor di Pater Lukas, kemudian soalnya diserahkan. Silakan menempati tempat-tempat yang sudah disediakan. Regu A, regu B, dan regu C. Baik, ini karena kita mulai dengan orang dewasa, maka mari kita pertama-tama kita dengar satu dua kata dulu dari kepada Pater sih. Terima kasih Bapak Yos, Pak Otto, dan Ibu Erna, Pater Lukas, tim Yuri, para peserta lomba yang saya kasihi. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti perlombaan lomba kuis kitab suci tingkat orang dewasa. Jadi baik, perlombaan ini sesungguhnya mau menguji kemampuan dan pengetahuan kita tentang kitab suci. Karena itu dari tempat ini saya membuka kegiatan perlombaan kuis kitab suci untuk tingkat orang dewasa secara resmi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita pertanyaan ke Pater dulu. Terima kasih Pater. Karena ini baru lagi orang dewasa, maka kita buka juga dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kebijaksanaan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena siang hari ini Engkau mengumpulkan kami di sini untuk mengikuti kegiatan kuis kitab suci. Kami telah membaca sabdamu, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, kegiatan kita ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para peserta tahu dulu apa aturan dari kuis kitab suci kita kali ini. Setiap regu mendapat 5 soal wajib yang tadi sudah diundi tadi. 5 soal wajib yang wajib dijawab oleh regu yang bersangkutan. Waktu untuk menjawab setiap soal itu 1 menit 60 detik. Jika regu yang bersangkutan tidak mampu menjawab soal tersebut, maka soal itu akan dilempar ke regu selanjutnya. Kemudian nanti setelah soal wajib selesai, kita ada soal rebutan. Ada 5 soal yang diperebutkan oleh regu A, regu B, dan regu C. Setiap soal memiliki waktu 30 detik, setengah menit. Jika dalam waktu 30 detik regu-regu ini tidak bisa menjawab, maka soal dilempar kepada penonton. Jelas toh? Jelas. Di soal rebutan itu setiap regu berusaha untuk menjawab secepatnya. Jadi kalau soal belum selesai, tapi kalau sudah tahu bisa langsung toki dan jawab. Kami dari Santa Katarina Lingkungan Tubatan, dengan saya sebagai juru bicara Beatrix Parenamun, dan di samping kiri saya Acilia Kali, di samping kanan saya Helna. Terima kasih. Kami dari Lingkungan Bebusa, saya sebagai penjuru bicara Yeni Moruk. saya Maria Rene Bisminisu. Saya sendiri jubir, saya bernama Delvi. Saya Maria Regina Abu. Saya Dionysius Nesi. Terima kasih. Beliau berkesempatan ini. Oke, soal pertama untuk regu A. Siapakah yang diurapi Elia sebagai nabi untuk menggantikan diri? Siapakah yang diurapi Elia sebagai nabi untuk menggantikan diri? Masih ada waktu? Oke, waktu selesai untuk regu A. Regu B? Pas. Regu C? Musa. Salah. Penonton? Elisa. 100 untuk penonton. Kita maju ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dibaca 2 kali, jadi perhatikan baik-baik.
Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Habakuk sebagai jawaban atas seruannya kepada Tuhan? Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Habakuk sebagai jawaban atas seruannya kepada Tuhan? Enam 60 detik dari sekarang. Oke, waktu selesai. Regu B, pas terus. Regu C. Regu C. Pas. Oke, penonton. Oke, penonton itu selalu lebih pintar daripada peserta. 100 penonton. Oke. Pertanyaan nomor 3 untuk Regu A. Siap. Apa yang terjadi setelah Yunus berdoa selama 3 hari di perut ikan? Apa yang terjadi setelah Yunus berdoa selama 3 hari di dalam perut ikan? Akan keluar dari perut ikan di daratan. 100 untuk Regu A. Pertanyaan yang keempat untuk Regu A. Baca 2 kali. Apa subtema pertemuan ketiga BKSN 2024? Apa subtema pertemuan ketiga BKSN 2024? Terus. Oke, 100. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima untuk Regu A. Ketika hendak kembali ke Portugal, kapal yang ditumpangi Antonius diterpa badai yang hebat di lepas pantai titik-titik. Ketika hendak kembali ke Portugal, kapal yang ditumpangi Antonius diterpa badai yang hebat di lepas pantai titik-titik. 100 untuk Regu A. Oke. Baik, untuk Regu A dari Tubatan dengan nilai 300. Regu B siap soal wajib dan Regu T juga demikian. Sambil menunggu soal lemparan dari Regu B kalau tidak tahu menjawab. Demikian juga dengan Regu A. Soal masih dalam upload, kita buka bersama-sama. Soal yang pertama. Sebutkan 3 perempuan selain Maria Ibu Yesus yang turut menyaksikan kematian Yesus di salib. Sebutkan 3 perempuan selain Maria Ibu Yesus yang turut menyaksikan kematian Yesus di salib. Oke, waktu selesai. Berikutnya. Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dengan Elizabeth. Kurang tepat. Berikut A. Kurang 1. Berikut A. Silakan. Oke, stop. Penonton. Jawabannya Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Yoses dan Salome. Berikut pertanyaan kedua untuk Regu B. Pasang telinga dan dengar baik-baik. Nabi Yeskiel dalam penglihatannya melihat 4 makhluk hidup yang berupa titik-titik. Nabi Yeskiel dalam penglihatannya melihat 4 makhluk hidup yang berupa titik-titik. Masih sedikit lagi. Oke, waktu selesai. Kita lempar ke Regu C dan Regu A. Regu C, silakan. Regu A. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, Regu penonton.
Oke, yang ada di teks itu roda-roda. Pertanyaan ketiga untuk Regu B. Di manakah ayat ini ditemukan? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di manakah ayat ini ditemukan? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Silakan Regu B. Oke, waktu selesai. Regu C. Injil Markus bab 4 bab 14 sampai dengan 15. Salah? Bab 8 ayat 15. Salah, itu bab berapa? Oke, salah. Penonton. Oke, Injil Markus bab 16 ayat 15. Pertanyaan yang keempat. Mengapa Nabi Habakuk berdiri di tempat pengintaian dan bertahan di menara? Mengapa Nabi Habakuk berdiri di tempat pengintaian dan bertahan di menara? Oke, waktu selesai, kita lempar ke Regu C. Regu C? Untuk mendengar jawaban dari Allah. Salah, Regu A? Regu A juga diam. Penonton? Yang Nabi Habakuk pergi di tempat pengintaian dan bertahan di menara untuk meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadanya. Pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas, pertanyaan wajib untuk Regu B. Apa bunyi ejekan dari seorang kanon kepada Fernando ketika ia pamitan untuk pindah dari Ordo Agustinus ke Fransiskan? Apa bunyi ejekan dari seorang kanon kepada Fernando ketika ia pamitan untuk pindah dari Ordo Agustinus ke Fransiskan? Ya, waktu. Regu C? Pas. Regu A? Pas. Regu penonton? Dengan demikian, pertanyaan wajib untuk Regu B selesai. Regu B masih semangat? Masih. Oke, baik. Mereka masih mengumpulkan tenaga untuk nanti sebentar ada soal lemparan dari Regu C, juga ada untuk soal rebutan nanti. Untuk sementara dari Regu B nilainya masih 0. Soal nomor pertama. Yesus sering dicap mengusir setan atas nama penghulu setan. Siapakah nama penghulu setan tersebut? Yesus sering dicap mengusir setan atas nama penghulu setan. Siapakah nama penghulu setan tersebut? Regu C, silakan. Tiga puluh 30 detik lagi. detik. Detik ini jangan cepat, detik itu cepat. Regu A dan Regu B siap. Oke, waktu selesai. Regu A? Oke, Regu B. 100 untuk Regu B. Pertanyaan wajib kedua untuk Regu C. Sebutkan 3 kota di Niniwe yang mendapat murka Tuhan menurut Nahum bab 1 ayat 4.
Sebutkan 3 kota di Niniwe yang mendapat murka Tuhan menurut Nahum bab 1 ayat 4. Oke, waktu habis. Kita lempar ke regu A. Regu A juga diam-diam. Regu B. Regu B juga masih senyum, tidak senyum. Oke, sekarang regu penonton. Oke, 3 kota yang disebut oleh para penonton itu yang dimaksud dengan pertanyaan tadi. 100 untuk penonton. Pertanyaan ketiga, menurut tradisi, siapakah pengarang kitab Mazmur? Menurut tradisi, siapakah pengarang kitab Mazmur? Raja Daud. 100. Pecah telur, oke. Pertanyaan nomor 4. Menurut Nahum bab 3 ayat 17, dengan apakah para penjaga kota Niniwe diumpamakan? Menurut Nahum bab 3 ayat 17, dengan apakah para penjaga kota Niniwe diumpamakan? Oke, waktu selesai berarti C, regu A. Oke, regu A tidak, regu B. Pas. Penonton? Pertanyaan pamungkas. Pertanyaan kelima dari soal wajib untuk regu C. Manakah kelima martir Fransiskan di Maroko yang pernah dijamu oleh Fernando di biara Agustinian di Coimbra? Manakah kelima martir Fransiskan yang di Maroko yang pernah dijamu oleh Fernando di biara Agustinian di Coimbra? Oke, waktu selesai. Regu A. Pas. Regu B. Regu B angkat tangan. Penonton? Itu Bernard, Otto, Petrus, Akusio, dan Ainto. Untuk keseluruhan pertanyaan wajib, regu A 300, regu B 100, dan regu C 100. Siap berjuang di pertanyaan rebutan untuk 2 kelompok yang nanti akan bertanding bersama dengan grup berikutnya yang nanti akan menang ombak lingkungan, ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan rebutan. Pertanyaan rebutan yang pertama. Siapakah nama gubernur yang menyambut dan menjamu Paulus dan rombongannya di Malta? 30 detik dari sekarang. Oke, 30 detik selesai. Tidak ada yang bisa menjawab. Penonton? Penonton itu kali udah kalah ini. Pakai. Publius. Oke, pertanyaan kedua. Cepat. Siapakah yang menemani Tobia dalam perjalanan ke Media? Oke, selesai. Penonton? Siapa yang temani Tobia dalam perjalanan ke Media? Rafael. Oke. Rafael atau Asaria. Oke, 100 untuk penonton. Oke, pertanyaan rebutan yang ketiga. Apa nada doa Habakuk menurut Habakuk bab 3 ayat 1? Pertanyaan rebutan yang keempat. Dalam kitab Nahum, Allah Israel kerap kali digambarkan sebagai tirik-tirik. Oke, selesai. Penonton?
pertanyaan rebutan yang terakhir. Grup A, grup B, grup C, siap? Siapakah nama pastor perintis berdirinya Provinsi? Berikutnya Pastor Ian Smith. 100. Untuk perolehan nilai grup ini A, B, dan C, regu A 300, regu B 100, dan regu C 200. Maka yang berhak untuk maju ke babak selanjutnya regu A dari lingkungan Tubatan dan regu C dari lingkungan Halikiren. Terima kasih. Kita mulai dengan perkenalan regu masing-masing. Saya sebagai jubir di sini, nama lengkap saya Gerardus Gilbertus Nahat, dan kami dari lingkungan Asulun C, sampai kita Asulun C, Stasiun Motabui. Baik, saya sebagai anggota Indah Farela. Saya sebagai anggota Ina Suarez. Kami dari lingkungan Santo Stefanus Martir Batu Merah B, dengan juru bicara saya sendiri Helena Gracielon. Pendamping sebelah kanan saya Silva Ngelan Maria Sawi sebagai anggota. pendamping sebelah kiri saya. Florida Sasi sebagai anggota. Terima kasih. Kami dari lingkungan Santo Yohakim dan Santa Ana Batu Merah A. Saya sendiri sebagai jubir, nama Monica Bana, dan kedua teman saya sebelah kiri Uni Hane, sebelah kanan dan saya hanya bajunya kulit. Terima kasih. Saya sebagai juru bicara atas nama Ibu Maria Goretti, dan di sebelah kiri saya Siska, saya Eti. Kami dari lingkungan Sampai Sisilia Motabui. Terima kasih. Soal wajib pertama untuk regu A. Siap? Konsentrasi. Menurut Nahum bab 3 ayat 17, dengan apakah para pengawal kota Niniwe diumpamakan? Menurut Nahum bab 3 ayat 17, dengan apakah para pegawai kota Niniwe diumpamakan? Oke, setelah juri cek jawaban 100 untuk kedua. Pertanyaan kedua, pertanyaan wajib kedua. Siap. Apa subtema pertemuan kedua BKSN 2024? Apa subtema pertemuan kedua BKSN 2024? Allah memulihkan kemuliaan manusia. 100. Pertanyaan ketiga, pertanyaan wajib untuk kedua. Dalam suratnya kepada Titus, Paulus menyampaikan juga salam dari seseorang yang ditinggalkannya di Miletus karena sakit. Siapakah orang itu? Dalam suratnya kepada Titus, Paulus menyampaikan juga salam dari seseorang yang ditinggalkannya di Miletus karena sakit. Siapakah orang itu? Oke. Untuk regu A waktu habis. Regu B, regu C, regu D. Oke, salah. Coba nanti anak-anak yang lahir kemudian ini kasih nama Trifonus. Kita maju ke pertanyaan keempat. Menurut Kitab Habakuk bab 2 ayat 20, di manakah Tuhan berada? Menurut Kitab Habakuk bab 2 ayat 20, di manakah Tuhan berada? Satu, oke. Regu B, baik Allah. Regu C,
Regu B, bait Allah. Yang tertulis di teks di kitab Habakuk bab 2 ayat 20, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Bait, ya, bait Allah, ya, bait-Nya yang kudus, ya, bukan bait Allah tapi bait-Nya, ya. Jadi kita jawaban sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Gelar apakah yang diberikan Paus Pius ke-12 kepada Santo Antonius Padua pada tahun 1946? Gelar apakah yang diberikan Paus Pius ke-12 kepada Santo Antonius Padua pada tahun 1946? Oke, selesai. Regu B? OFM. Itu nama ordo. Oke. Regu C? Pengajar gereja. Regu D? Dokter gereja. Oke, 100 untuk Regu D. Dokter gereja. 100 untuk Regu D. Baik, terima kasih, berikan semangat untuk Regua. Dari 5 pertanyaan, Regua mampu menjawab 2 soal, nilainya 200. Regu B masih 0, Regu C 0, dan Regu D 100 dapat lemparan dari Regu A. Oke, tetap semangat. Regu B, pertanyaan wajib. Oke, Regu B. Soal masih dalam amplop. Oke, pertanyaan sudah di tangan saya. Siap, Regu B siap? Siap. Oke, pertanyaan yang pertama untuk Regu B, pertanyaan wajib. Pada zaman pemerintahan Raja siapakah firman Tuhan disampaikan kepada Nabi Hagai? Pada zaman pemerintahan Raja siapakah firman Tuhan disampaikan kepada Nabi Hagai? Oke, waktu habis. Regu C. Oke, Regu C diam saja. Regu D. Regu Saul salah. Regu A. Goyang kepala. Penonton. Raja. Oke. Ibu Ucu 100. Raja Darius. Itu di bab pertama dari kitab Hagai. Di bab pertama kitab Bab 1. Nabi Hagai. Bab 1. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dan seterusnya. Oke, pertanyaan wajib yang kedua. Berdasarkan komposisinya, para ahli memperkirakan bahwa kitab Habakuk berada pada konteks waktu antara titik-titik dan titik-titik. Berdasarkan komposisinya, para ahli memperkirakan bahwa kitab Habakuk berada pada konteks waktu antara titik-titik dan titik-titik. Oke, waktu habis. Regu C. Akhir abad ke-7 dan awal abad ke-6. Oke, 100 untuk Regu C. Nomor 3. Pada umur berapakah Yesus bersama orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah? Pada umur berapakah Yesus bersama orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah? Oke, 12 tahun, tepat 100. Pertanyaan keempat, pertanyaan wajib untuk Regu B. Menurut kitab Nahum bab 1 ayat 3, Tuhan berjalan dalam titik-titik. Menurut kitab Nahum bab 1 ayat 3, Tuhan berjalan dalam titik-titik. Oke, waktu habis. Regu C. Berjalan dalam puting beliung dan awan sebagai debu di kakinya. Kurang tepat, Regu D. Tuhan berjalan dalam angin puting beliung, badai dan awan putih sebagai debu kakinya. Oke, Regu D 100. Pertanyaan yang kelima, pamungkas untuk Regu B.
Siap. Siap ya. Pada tahun 1226, ingat di tahun tadi, Antonius berkhotbah di depan Paus Gregorius ke-9 dan sangat mempesona. Karena itu, Paus menobatkan Antonius sebagai titik-titik. Ulang. Pada tahun 1226, Antonius berkhotbah di depan Paus Gregorius ke-9 dan sangat mempesona. Karena itu, Paus menobatkan Antonius sebagai titik-titik. Oke, waktu habis. Regu C. Regu D. 100 regu D. Untuk pertanyaan wajib, regu B mendapat nilai 100, regu C 100, regu D 300, dan regu A 200. Baik, sekarang giliran pertanyaan wajib untuk regu C. Semangat. Regu C. Pertanyaan wajib yang pertama. Apa nama sebuah tanjung yang pernah dilewati Paulus menuju ke Roma menurut Kisah Para Rasul bab 27 ayat 7? Terus. Oke, selesai. Regu D. Oke, 100 untuk regu D. Apa subtema pertemuan pertama BKSN 2024? Apa subtema pertemuan pertama BKSN 2024? Alam menjadi dasar pengharapan dalam kesulitan. 100 untuk regu. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Di manakah ayat ini ditemukan? Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ulang. Di manakah ayat ini ditemukan? Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. 100. Oke, lanjut ke pertanyaan wajib yang keempat. Mengapa Nabi Habakuk berdiri di tempat pengintaian dan bertahan di menara? Mengapa Nabi Habakuk berdiri di tempat pengintaian dan bertahan di menara? Oke, waktu habis. Begini. Meninjau dan mengintai apa yang akan dimakan kepada Kurang tepat, regu A. Regu B. Mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Oke. Pertanyaan wajib yang terakhir untuk regu C. Pada usia berapakah Antonius dari Padua meninggal dunia? Pada usia berapakah Antonius dari Padua meninggal dunia? 100. Oke. Regu A masih tetap 200, regu B 100, regu C 400, dan regu D 400. Pertanyaan wajib yang pertama. Apa arti nama Musa menurut kitab Keluaran bab 2 ayat 10? Apa arti nama Musa menurut kitab Keluaran bab 2 ayat 10? 60 detik dari sekarang. Oke, waktu habis. Regu A. Regu A. Regu B. 100 untuk regu B. Pertanyaan wajib yang kedua untuk regu B. Manakah kedua kitab yang dipakai sebagai inspirasi untuk pendalaman bahan BKSN 2024? Manakah kedua kitab yang dipakai sebagai inspirasi untuk pendalaman bahan BKSN 2024?
100 untuk Regu D. Oke, pertanyaan yang ketiga. Karena Raja Herodes hendak mencari bayi Yesus untuk membunuhnya, maka di manakah Yusuf bersama Maria dan Yesus menyingkir? Karena Raja Herodes hendak mencari bayi Yesus untuk membunuhnya, maka di manakah Yusuf bersama Maria dan Yesus menyingkir? 100. Pertanyaan wajib yang keempat. Terkait melipur atau menghibur, pesan apakah yang sebenarnya sudah tampak sejak awal di dalam kitab Nahum? Terkait melipur atau menghibur, pesan apakah yang sebenarnya sudah tampak sejak awal dalam kitab Nahum? Oke, selesai untuk Regu D. Regu A 100 untuk Regu A. Pertanyaan yang kelima, pertanyaan terakhir untuk pertanyaan wajib yang terakhir untuk Regu D. Dari tahun titik-titik sampai titik-titik, Antonius berkhotbah melawan bid'ah di Italia bagian utara. Dari tahun titik-titik sampai titik-titik, Antonius berkhotbah melawan bid'ah di Italia bagian utara. Puluh detik. Kurang tepat, masih ada waktu 30 detik. 30 detik lagi. Kurang tepat, sedikit lagi. Oke, waktu selesai untuk Regu D. Regu A 1222 sampai dengan 1224. 100. Regu A 400, Regu B 200, Regu C 400, dan Regu D 600. Pertanyaan nomor 1. Siapakah nama perwira yang menyertai Paulus dan para tawanan ke Roma? Oke, selesai. Tidak ada yang menjawab, penonton? Julius. Oke. Nabi siapakah yang akan diutus Tuhan menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu? Oke, A. Nabi Ilya. 100. Nomor 3. Kitab Nubuat Nahum didominasi oleh keyakinan dan perasaan kuat akan dua hal, titik-titik dan titik-titik. Dikurangi 100. Jawaban yang benar, kebesaran dan kedaulatan Allah. Nomor 4. A, siap? B? C? D? Oke. Kitab Nahum menggambarkan apa yang dialami bangsa Israel di Ninive. Oke, waktu penonton. Penonton? Jawaban yang benar, kesulitan. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan rebutan. Cluenya tentang paroki Nela. Siapakah nama pastor paroki kedua paroki Nela
tahun 1975. Regu B. Ya. 100. Regu A memperoleh nilai 500. Regu B 300. Regu C 300. Regu D 600. Dengan demikian yang menantang lingkungan Tubatan dan Halikelen A itu Regu D dan Regu A. Soal wajib nomor 1. E dan S, dua orang yang dinasihati oleh Santo Paulus supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Menurut Filemon bab 4 ayat 2. Siapakah E dan S? E dan S adalah dua orang yang dinasihati Paulus supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Menurut Filemon bab 4 ayat 2. Siapakah E dan S? Regu B. Regu C. Regu D. Penonton Ewodia dan Sinti, ya. M adalah nama kota yang menjadi tujuan perjalanan Tobia dan ia ditemani oleh Asaria. M adalah nama kota yang menjadi tujuan perjalanan Tobia yang ditemani oleh Asaria. Apakah M? Mesir. Masih ada waktu. B. C. D. Penonton? Media. Media. Oke. Soal wajib nomor 3. Di kitab manakah bab dan ayat terdapat ayat ini? Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama mengindahkan segala dosanya. Di kitab manakah terdapat kalimat ini? Bab dan ayat, ya. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama mengindahkan segala dosanya. B. C. D. Penonton? Kitab Putra Sirat bab 28 ayat 1. Kitabnya sudah benar, tinggal bab ayat. Nomor 4. Dalam kitab Nahum, Allah Israel kerap kali digambarkan sebagai titik. Dalam kitab Nahum, Allah Israel kerap kali digambarkan sebagai titik.
inisial ya. Siapakah Y.O. Pastor Paroki Niela yang berkarya dari tahun 1986 sampai 1993? Sabar, belum. Siapakah Y.O. Pastor Paroki yang berkarya pada tahun 1986 sampai 1993? Father Yan Oba SPD. 100. Perolehan nilai Regu A untuk soal wajib 5 nomor, nilai sementara 100. Regu B 100, mendapat lemparan soal tadi dari Regu A. Regu C masih kosong, Regu B juga kosong. Pertanyaan wajib untuk Regu B, amplop masih dalam keadaan segar. R adalah sebuah kota di mana perwira Julius menyertai Paulus dan para tawanan. Apakah R? R adalah nama kota di mana perwira Julius menyertai Paulus dan para tawanan. Apakah R? Roma. 100. Nomor 2. Di kitab manakah bab dan ayat terdapat kalimat ini? Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Di manakah terdapat kalimat ini? Kitab apa? Bab berapa, ayat berapa? Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. C, D, A. Penonton? Yeskel bab 34 ayat 17. Soal wajib nomor 3. Kitab Nubuat Nahum didominasi oleh keyakinan dan perasaan kuat akan titik-titik dan titik-titik Allah. Kitab Nahum didominasi oleh keyakinan dan perasaan kuat akan titik-titik dan titik-titik Allah. C. D. A. Penindasan dan kekejaman. Penonton? Kebesaran dan kedaulatan Allah. Nomor 4. Kitab Nahum menggambarkan apa yang dialami bangsa Israel di Ninive. Kitab Nahum menggambarkan apa yang dialami bangsa Israel di Ninive. C, D, A. Pengharapan. Penonton? Kesulitan. Kesulitan. Pertanyaan wajib yang terakhir. Siapakah TL, nama Pastor Paroki Niela yang bertugas pada tahun 2003 sampai 2015? Siapakah TL, nama Pastor Paroki Niela yang bertugas pada tahun 2003
2003 sampai 2015. 100. Baik, untuk regu B, nilai mereka berhasil menjawab 2 pertanyaan wajib yang dilontarkan oleh juri, ditambah dengan nilai dari soal lemparan dari regu A, maka jumlah nilai sementara 300 untuk regu B. Siapakah Nabi yang akan diutus Tuhan menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu? Siapakah Nabi yang diutus Tuhan menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu? 100. Nomor 2. Namun meramalkan kehancuran 2 kota yang bersekongkol melawan Israel. Apa nama kedua kota itu? Namun meramalkan kehancuran 2 kota yang bersekongkol melawan Israel. Apa nama kedua kota tersebut? D. 100. Pertanyaan wajib nomor 3. Siapakah istri Raja Ahab menurut 1 Raja-Raja bab 25 bab 21 ayat 5? Siapakah nama istri Raja Ahab menurut kitab pertama Raja-Raja bab 21 ayat 5? D. Ya. A. D. Penonton Isabel. Ini mirip-mirip sedikit. Pertanyaan wajib nomor 4. Di kitab manakah? Sebutkan nama kitabnya, bab dan ayat. Bunyi kalimat ini: hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Di kitab manakah terdapat ayat atau kalimat ini? Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. D. Pas ya. A. Amsal ayat 13. Babnya berapa? Lengkap. Bab 13. B. Amsal 13 ayat 4. Penonton? Amsal 15 ayat 4. Oke, bab 15 ayat 13. Pertanyaan wajib yang terakhir. Siapakah PB? Nama Ketua DPP Paroki Dela yang pertama tahun 1971 sampai 1989. Siapakah PB? Nama Ketua DPP Paroki Dela yang pertama tahun 1971 sampai 1989. Kelompok regu D. Pas. A. 100.
pria, orang Mela ya. Oke, kita dengar perolehan nilai. Oke, untuk regu C dari 5 soal wajib yang ditanyakan berhasil menjawab 1 soal, jumlah nilai sementara 100. Regu B 100, lalu regu A tadi tambahan soal lemparan dari regu C 100, jadi jumlah nilai 200. Regu A 200, regu B 300, regu C 100, regu D 100, tapi belum ada soal wajibnya. Oke, regu D siap? Oke. Siapakah A yang dibenarkan karena iman menurut surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 4 ayat 1 sampai 25? Siapakah A yang dibenarkan karena iman menurut surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 4 ayat 1 sampai 25? Abraham. 100. Nomor 2. Sepanjang bulan Kitab Suci Nasional 2024, umat beriman mendapat kesempatan untuk mengenal sosok 2 nabi, yaitu Nabi ... dan ... Sepanjang bulan Kitab Suci Nasional 2024, umat beriman mendapat kesempatan untuk mengenal sosok 2 nabi, yaitu Nabi ... dan ... 100. Berikut soal wajib nomor 3. Di kitab manakah terdapat kalimat ini? Sebut kitab, bab, dan ayatnya. Barang siapa cinta kepada anaknya, menyediakan cambuk baginya, supaya akhirnya ia mendapatkan sukacita karenanya. Di manakah terdapat kalimat ini? Kitab, bab, dan ayatnya. Barang siapa cinta kepada anaknya, menyediakan cambuk baginya, supaya akhirnya ia mendapatkan sukacita karenanya. Amsal 13 bab 13 ayat 12. Masih ada waktu. A. Amsal. B. C. Penonton, Kitab Putra Sira bab 30 ayat 1. Soal wajib nomor 4. Siapakah F, seorang perempuan yang melayani jemaat di Konkrea? Siapakah F, seorang perempuan yang melayani jemaat di Konkrea? A. Fatima. Ini lagu dangdut pas. B. C. Penonton? BB. Ya. BB. Oke. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan wajib. Sebutkan salah satu keunikan Santo Antonius Padua yang paling utama. Sebutkan salah satu keunikan Santo Antonius Padua yang paling utama. Ragu A. Bidaan. B. C. Ya. Melindungi barang-barang yang hilang. Penonton? Penemu bukan pelindung, ya. Penemu barang-barang hilang.
yang seringkali kita doakan dalam novena. Oke, baik. Regude untuk pertanyaan wajib ini berhasil mengumpulkan nilai 200 ditambah dengan yang tadi mendapat soal lemparan, jadi jumlah nilai sementara 300. Secara keseluruhan untuk pertanyaan wajib, Regu A 200, Regu B 300, Regu C 100, Regu D 300. Siap-siap untuk pertanyaan soal rebutan. N adalah nama kota di mana Yesus membangkitkan seorang anak muda, anak dari seorang janda. D dikurangi 100. Kota Nain. Nomor 2. Apa bunyi tulisan Pilatus di atas kayu salib Yesus? Regu B. Regu B. 100. Berikut nomor 3. Apa kata terakhir yang menutup seluruh Alkitab? 100 untuk kedua. Berikut. Tidak. Rebutan. Siapa cepat dia dapat, ya? Tangan, telinga, semua bekerja. Jangan hanya juri saja, semua anggota juga bisa jawab. Oke. Siapakah A? Dia yang membaptis Paulus setelah ia bertobat. 3 detik saja. Oke, selesai. Ananias. Oke. Soal yang terakhir. Paus siapakah yang memberi gelar tabut perjanjian kepada Antonius yang luar biasa itu? Oke. Paus Gregory 9. 100. Setelah selesai soal rebutan, posisi menjadi Regu A nilai 200, Regu B 400, Regu C 100, Regu D 400. Oke, jadi ada dua nilai sama, nilai tertinggi Regu B dan Regu D itu mereka dua sama, karena itu kita tambah satu soal rebutan untuk 2 regu saja. Apa tema umum bulan Kitab Suci Nasional? 100. Dengan demikian maka grup B bertambah poin 100 dengan jumlah nilai totalnya menjadi 500. Regu D tetap 400. Dengan demikian yang keluar menjadi juara 1 kuis Kitab Suci tingkat orang dewasa antar lingkungan Sepropinela, Regu B dengan jumlah nilai 100 dari lingkungan dengan jumlah nilai 500 dari lingkungan Santa Cecilia Motobui. Juara 2, peringkat 2 dengan jumlah nilai 400, Regu D dari lingkungan Santa Brigida Asu Ulun C.
juara 3 atau peringkat 3 dengan jumlah nilai 200. Regu A dari lingkungan Santa Felicitas dan Perpetua Halikelen A.